setia Tuhan, yang tidak akan berkesudahan dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena karena kasih Tuhan yang terlalu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kuduskan setiap kami. Layakkan kami menikmati hadirat-Mu Tuhan pagi siang hari ini, karena kami percaya dalam hadirat kudus-Mu ada pemulihan, ada kesembuhan, mujizat Allah. Kau nyatakan bagi setiap kami lewat ibadah kami pada siang hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, kami melayani-Mu. Sembunyikan kami di balik salib-Mu, biarlah kami semakin kecil, Engkau semakin besar. Karena pusat pujian penyembahan kami pagi siang hari ini hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap memulai ibadah kami dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tangan saudara sekali lagi dalam Tuhan Yesus. Kami mau katakan kami mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya ya Tuhan. Lebih dari segalanya.
Yesus. Lebih lagi sama-sama kita bersyukur. Lebih dari segalanya kami berputar. Siapa kami mengatakan lebih dari segalanya. Kami mengasihi Engkau Yesus. Nyatakan cintamu saudara bagi dia pagi hari ini. Sekali lagi, lebih dari segalanya. Ini yang kami nyatakan kepadamu Tuhan. Lebih dari segalanya. Ku mengasihimu. Sama-sama katakan cintamu. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Lebih dari sama-sama ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Kau katakan kami mengasihi Engkau lebih dari segala yang ada dalam dunia ini. Ku cinta Kami
Yesus. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap lebih lagi bersyukur, memuji, memuliakan Engkau walaupun yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan saudara bagi anak. Boleh dikatakan di kiri kananmu, aku bangga punya Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan bagi anak. Langitkan bumi sama-sama kita bersuka cita bagi anak kita sedang. Terima kasih Tuhan. Sama-sama bertepuk tangan sekarang. Hey Jesus. Mari katakan sama-sama. Sebab Dia cintakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Kami bersuka cita. Katakan sama-sama. Pujilah Tuhan. Sebab Dia cintakan semuanya. Mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus tak penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja-Ku. Haleluya. Kami bersyukur. Katakan langitkan bumi, langitkan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia cintakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sekali hadapannya. Langitkan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia cintakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja-Ku. Semua percaya Tuhan luar biasa. Sama-sama amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Boleh sama-sama kawatkan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Sama-sama angkat tangan bagi dia pagi hari ini, saudara. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan pagi siang hari ini. Tuhan Yesus, kau lihat setiap kami tangan-tangan yang terangkat. Dimohon biar kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami, Tuhan. Sebab kami milik-Mu, kami biji-Mu.
Kristus Yesus, dan Kristus Yesus adalah milik Bapa di surga. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur untuk segala semua kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk kemurahan, buat rahmat-Mu, buat hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya hati yang susah sudah Kau hiburkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang punya berbeban berat di dalam Yesus ada kelegaan, ada kelepasan. Karena Engkau berkata, marilah semua kepadaku kamu yang letih sudah berbeban berat, sebab dalam Yesus ada kuasa mujizat, dalam Yesus ada kesembuhan, dalam Yesus ada segala jawaban doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat Idul Fitri. Udah makan ketupat? Udah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun suasana libur, tapi kita nggak boleh libur dalam hadirat Tuhan. Ya. Nah Saudara, terima kasih buat pemusik. Kita buka Alkitab kita dalam Filipi 4 ayat 11. Filipi 4 ayat 11. Alkitab berkata demikian, Filipi 4 ayat 11. Ya. Sudah ketemu? Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya. Jadi saya mau kasih tema buat kita pagi hari ini, bahagia itu ya bahagia dalam kesederhanaan. Sama-sama katakan bahagia dalam kesederhanaan. Nah, Paulus mengingatkan kepada orang-orang di Filipi, dikatakan kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, ya. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, ya. Bahagia itu sederhana. Cukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Amin. Ya. Jadi bahagia itu sederhana sekali. Cukupkan apa yang ada pada kita, maka kita akan jadi orang yang bahagia, ya. Namun kalau kita tidak pernah merasa puas dengan keadaan, maka kita akan jadi orang yang paling apa? Paling malang. Walaupun tinggalnya nggak di Malang, ya kan? Sekali lagi, kita kalau tidak pernah merasa puas, kita akan menjadi orang yang paling sengsara, kira-kira gitu kan? Maka dalam kitab Ibrani 13 ayat yang kelima dikatakan begini, ya. Ibrani 13 ayat yang kelima dikatakan, sama-sama yuk baca dengan keras, 2, 3. Janganlah menjadi hamba dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, seperti pujian kita tadi, bahwa kita milik Kristus Yesus dalam 1 Korintus 3:23, dan Kristus Yesus adalah milik Bapa di surga. Ya, kata firman Tuhan, aku, kata Tuhan, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, dan kemudian dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Orang gak akan berbahagia kalau dia terus merasa kekurangan, ya kan? Dan kemudian orang gak akan bahagia kalau dia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Orang lain ganti mobil setiap tahun, saudara ganti apa? Orang lain ganti rumah setiap 5 tahun sekali. Nah, saudara paksakan diri saudara. Kadang kala kemudian kita karena gak mau ketinggalan, kita utang kiri kanan. Akhirnya yang datang debt collector. Kita jadi stres. Kita jadi orang yang paling malang di dunia ini. Jadi sekali lagi, bahagia itu sederhana. Sama-sama katakan, bahagia itu sederhana. Apa saudara? Sederhana. Apa bahagia sederhana? Cukupkan dirimu.
dengan apa yang ada. Kalau hari ini cuma bisa makan nasi dengan tempe, telur, pakai telur juga enak. Anak saya tuh kalau pulang sekolah lapar, papi bikinin telur. Dia pengen bikinan papinya. Pakai telur, pakai cabai, pakai bawang, udah. Yang penting hati kita, katakan amin. Ya kan? Jadi kalau hati kita bisa menguasai hati kita. Yang susah kan kadang-kadang menguasai hati kita kan. Membandingkan diri kita dengan orang lain, gak habis-habisnya. Yang namanya rezeki itu beda-beda, ya kan? Rezeki saudara cukup misalkan 1 kilo emas. Rezeki saya 10 kilo aja. Ya kita nggak bisa bandingkan diri kita dengan orang lain. Orang lain mungkin hari ini untung dapat uang 500.000 udah puas. Iya kan? Ada orang lain untung 5 juta terus berkekurangan, ya kan? Maka dikatakan sekali, jangan kamu menjadi hamba uang, ya kan? Hamba apa aja. Ini artinya penguasaan diri itu penting sekali, ya. Kalau kita sudah bisa menguasai diri, mengontrol egonya kita kan puas kok dalam kehidupan ini, ya kan? Mungkin kita nggak sekaya orang lain, hidup kita sederhana, tapi sikap hati kita ini bisa bersyukur sama Tuhan, menerima apa yang ada dalam setiap kehidupan kita menjadi orang yang puas. Orang-orang sekarang liburan, kita libur juga lah kan? Hari Minggu kita ke gereja. Ya, pujian tadi, sebelum penyembahannya tadi lagu pujiannya apa tuh dikatakan? WL tadi, lagu sukacita tadi sebelumnya? Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Bahagia gimana? Ku akan merasa bahagia. Tuh, orang bahagia cukup menyembah Dia. Iya kan? Ada orang bahagia gak puas cuma menyembah Dia, harus makan di hotel bintang 5. Iya kan? Tomat kita ini bisa berapa banyak sih bisa makan? Paling banyak makan apalagi udah umur 60-50. Iya kan? Kadang-kadang saya juga nggak makan nasi juga kenyang juga tambah gemuk. Kata Bu Ana terjadi gemuk ya. Ya kan? Kita akan merasa bahagia bila kita bisa menyembah Dia. Orang lain banyak uang belum tentu bisa menyembah Dia. Udah untung misalkan hari ini, ya kan, 100 juta tetap bersumut-sumut. Walaupun di kantongmu tinggal tapi itu kan sikap hati, ya kan? Maka aku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi cukupkanlah dirimu. Hari ini mungkin kita nggak bisa libur keluar kota, ya nggak apa-apa. Cukupkan dirimu. Sikap hati kita yang paling penting di hadapan Tuhan. Katakan amin. Orang mau pakai baju baru, kantong tebal, kalau sikap hatinya nggak bisa bersyukur sama Tuhan, ya kan? Nggak merasa bahagia. Orang akan terus merasa dirinya kerdil kok, merasa apa ya? Jadi bukan karena apa yang kita miliki bisa bahagia, tapi sikap hati kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi kebaikan itu cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan supaya kita merasa bahagia? Nah, Mazmur 1 ayat 1-3. Mazmur dikatakan begini. Ya, itu tadi pujiannya bagus sekali. Aku akan merasa bahagia bila aku bisa menyembah Dia. Nah, ini dia. Yuk, ini yang pertama. Berbahagialah orang yang gak berjalan menurut orang fasik. Berbahagia. Coba aja ada sungut-sungut bisa menyembah Tuhan gak? Ya kan, mau ke gereja berantem dulu suami istri, nggak bisa tuh nyanyi lagi lagu tadi, glory, glory. Ya kan, nggak bisa. Hati sebel, ya kan?
Apalagi misalkan di sini kita ada teman satu gereja tadi hubungannya baik, tiba-tiba teman saudara pinjam uang sama saudara, terus ditagih dia marah lebih galak, sampai sekarang belum bayar utang. Aku yang utangin nggak bisa senyum, tapi yang diutangin aku merasa bahagia karena aku kemarin pinjam uang dan gak bayar. Gitu kan? Nah, dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang kedua, dua tim. Tetapi sama-sama, yang kesukaannya orang suka Taurat Tuhan itu berbahagia. Katakan amin. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, belum mungkin dia belum dijawab doanya, tapi dia renungkan firman Tuhan, dia merasa bahagia karena dia menghidupi firman Tuhan. Yang ketiga dikatakan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ada kehidupan yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Jadi orang yang bahagia itu adalah orang yang hidup dalam firman Tuhan. Ya, kitab Mazmur ini semacam pernyataan iman yang menjelaskan kepada kita tentang panggilan hidup yang berorientasi kepada Allah, hubungan vertikal, dan hidup dengan sesama manusia. Dikatakan ayat yang pertama, berbahagialah kalau orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan, tetapi yang kesukaannya ke vertikal, menyenangkan hati Tuhan. Dia turut firman Tuhan. Dia boleh bergaul dengan semua orang, tapi identitas kekristenannya tidak akan sama seperti orang dunia. Katakan amin. Ya kan? Jadi kalau kita menjadi penurut firman Tuhan, kita memang secara jumlah kita minoritas di bangsa ini, tetapi kita tidak boleh juga tidak bergaul dengan semua orang. Pas lebaran kemarin kita juga boleh dong mengucapkan minal aidin wal faizin, doa salahmu saya maafkan. Kira-kira gitu kan? Kita saling memaafkan, tapi kita tidak hilang identitas diri kita karena hubungan kita dengan Tuhan benar. Karena kesukaannya adalah kebenaran firman Tuhan. Orang lain lakukan dosa, saudara jangan kehilangan identitas. Terutama anak-anak muda kan, ya, umur-umur yang single-single ini, SMA, kuliah, kan usia-usia pergaulan, betul kan? Mencari identitas. Ya kan, orang-orang sekarang kalau malam minggu biasa di kafe, apa itu rokok apa namanya? Vape, ya kan? Yang lain payah tuh nggak ngisep rokok. Kita kan kadang-kadang tergoda, terpengaruh, ya kan? Nah, kalau cuma sekedar, ya kan? Tapi banyak kan orang terikat tuh dari mulai sekedar mencoba, lama-lama menikmati, akhirnya terikat dengan wafe, ya kan? Sama dengan rokok juga demikian, sama dengan perbuatan-perbuatan dosa yang lain, ya, perbuatan-perbuatan asusila yang lain, ya kan? Perilaku free sex yang hari-hari ini sangat luar biasa, ya kan? Kita nggak boleh sama seperti mereka. Yang setuju katakan amin. Jadi orang bahagia itu cukup menjadi penurut firman Tuhan. Amin. Aku merasa bahagia bila aku bisa menyembahnya. Wah, pas sekali pujian tadi. Maka kita bisa berglori, kita bisa berhaleluya karena Tuhan. Identitasmu jangan pernah hilang. Saudara yang muda-muda boleh bergaul sama orang-orang lain dari suku apapun, dengan agama apapun, tapi identitasmu pengikut Kristus jangan pernah hilang. Setuju katakan amin. Ya, kalau misalkan orang-orang lain, misalkan kita makan siang, ya kan, orang lain langsung dapat makanan, langsung santap, saudara harus berdoa. Biarin orang bilang kita kampungan, biarin orang bilang kita sok alim, sok suci, tapi kita benar di hadapan Tuhan. Waktu kita benar di hadapan Tuhan, kitalah orang-orang
yang paling berbahagia. Bila kiri kanan mau jadi bahagia, jangan hilang identitasmu. Amin. Nah, jangan sampai kita hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya kan? Nah, kemudian hidup bahagia itu artinya boleh bergaul, tapi jangan lupa, jangan sampai saudara kehilangan identitas. Ya, kita tampil bahagia juga tampil apa adanya. Nah, sekarang kan anak-anak, ibu-ibu juga sering nonton film-film drakor Korea. Udah umur 60-70 tahun, nenek-nenek udah mulai keriput kan? Mentang-mentang punya duit, operasi tarik mata, ditarik. Bener kan? Nanti ketika dipanggil Tuhan ke surga, Tuhan lupa siapa ini? Bingung. Waktu dipanggil namanya jelas, tapi waktu dilihat wajahnya beda. Nanti disuruh pulang ke kamar sebelah. Kita yang rugi. Tampillah apa ada. Kalau kita yang memang nggak punya ya sudahlah. Tampil apa adanya. Jangan pura-pura. Jangan bertopeng. Hidup kalau pakai topeng itu nggak nyaman. Apa adanya, gitu kan? Sama seperti saya bilang tadi, kalau misalkan cuma bisa makan nasi pakai ikan asin, sudah bersyukur aja dulu. Ya kan? Enak, tapi kalau tiap hari makan ikan asin, darah tinggi. Sekali enak, tapi besok makan ikan asin, besok makan ikan asin lagi, ya kan? Bahaya itu saudara. Ya, hidup juga harus ada variasi, ada kehidupan, nggak monoton juga setiap hari. Tapi tampillah apa adanya, jangan dibuat-buat. Ya, kalau misalkan hidup kita saudara sudah sederhana, tapi sederhana dalam kebenaran. Itu dia. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Ayo tim. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Hiduplah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ikutin aturan firman Tuhan, maka hidup saudara akan bahagia kok. Sederhana itu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 15 juga ayat 10 sama dengan demikian. Yohanes 15 ayat 10. Ya, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasih. Yesus adalah teladan kita, ya kan? Yohanes 6 ayat 38 itu dia diutus dari surga untuk melakukan kehendak Bapa, ya kan? Kita juga menjadi orang percaya, diutus untuk menjadi kaki tangannya Tuhan Yesus. Katakan yes. Yesus hidup sederhana, Yesus hidup apa adanya, dan kita pun harus mengikuti teladan dia. Dia datang ke tengah dunia ini untuk menjadi pelayan, melayani, dan bukan dilayani. Dia tahu fungsi, tugas, dan tanggung jawab dia. Dia laksanakan. Dialah yang paling berbahagia ketika Yesus melaksanakan amanat Bapa itu, ya, menjadi teladan buat orang percaya dengan mati dalam kesetiaan, dalam ketaatan, menjalankan amanat yang Bapa perintahkan, dan Bapa bangga kepada dia, dan dia diberikan nama di atas segala nama kepada Yesus, dan Yesus diberikan kuasa. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi, karena Yesus menjalankan kebenaran. Demikian juga dengan kita. Kita akan berbahagia kalau saudara melaksanakan seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita bisa nggak semua sempurna? Memang kita nggak sempurna, tapi ada Roh Kudus yang menolong, memimpin, menyertai saudara. Kita juga sama seperti Paulus tadi dalam Filipi 4 ayat yang ke-11 sebelumnya itu, dia tahu apa itu kekurangan, apa itu kelebihan, ya kan? Tapi dia mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya. Jangan paksakan diri saudara, ya kan? Kalau kita melaksanakan hidup kita, bagian kita, sama kayak kita juga,
gereja kita ini, ya kan, untuk bayar kontrak gereja kita juga mikir-mikir kemarin, sampai saya tahun kemarin stres, tapi puji Tuhan kita juga bisa bayar. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Lakukan aja firman Tuhan. Dan kita kemarin merayakan ulang tahun GBI Shine and Glory Cempaka Mas, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kita melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Selebihnya kita serahkan sama Tuhan, dan Tuhan kita tidak pernah menahan berkatnya untuk kita, anak-anaknya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, satu lagi dikatakan dalam 1 Korintus 3:23 dikatakan begini, ya, 1 Korintus 3:23. Tetapi kamu, sama-sama katakan, tetapi saya. Orang keras. 2, 3. Tetapi saya adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik. Sehingga saudara itu sadar kita ini milik Kristus. Kalau saudara milik Kristus, ada yang berani ganggu saudara enggak? Seharusnya orang Kristen yang hidup menurut firman Tuhan, setan gak bisa sentuh saudara. Amin. Dan orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak akan bisa kena santet. Amin. Katakan amin. Ya kan? Karena saudara milik Kristus. Kristus adalah firman, dan firman itu punya kuasa. Amin. Ya kan? Sehingga ketika saudara hidupi kebenaran firman Tuhan, itu hebat loh saudara. Amin. Bila kiri kanan saudara, kamu tuh hebat. Sadar gak sih? Gitu. Hidup apa adanya. Lakukan firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan. Saudara ada orang berbahagia, ya kan? Hari ini orang mungkin keluar kota bahagia, tapi kita di gereja ini kita berbahagia. Amin. Karena kita milik Kristus, ya kan? Dan Kristus ini adalah milik Allah itu. Saudara harus bangga menjadi pengikut Kristus. Amin. Katakan amin. Ya kan? Bangga dong. Kita punya Tuhan yang hebat. Firman yang menjadi manusia itu datang kepada kita, mau menolong, mau menyelamatkan, dan kita menjadi milik Dia. Wow, luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, 1 Yohanes 2 ayat 15-17. 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 17. Yang kedua, sama-sama kita baca. 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, serta kelakuan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Yang kedua, ya tadi yang pertama bahagia itu ketika kita menjadi penurut firman. Yang kedua, bahagia itu kita tidak terikat dengan dunia. Amin. Ya kan? Nah ini kalau ada orang terikat dengan dunia, ya toh, mau mati aja, itu susahnya bukan main. Ada cerita ini saudara, di Tiongkok, namanya Ko Akong. Ada mau Ko Akong di sini? Bukan Ko Akong, Ko Edi di Kowana. Ko Akongnya udah umur 80 tahun, sakit keras, ya kan? Udah mau mati. Kemudian dia panggil anaknya satu-satu. Aliong! Aliong datang. Weh papa, ada apa papa? Ah, lu bagus, lu ada ya. Terus dipanggil lagi nama anaknya yang satu, ya kan? Tadi Aliong. Sekarang nama anak yang kedua namanya Apau. Karena dia sering makan kue Apau. Kue papa, kue datang juga. Ah, bagus. Tadi yang pertama namanya siapa? Aliong. Ini apa? Anak yang nomor 3 namanya cewek, namanya Acin. Acin dulu baru Aling.
Si Acin datang, "Weh papa, weh datang loh, weh bawa martabak," gitu kan. Ah bagus. Terus dia panggil lagi nama anaknya satu lagi, si Aling. Oh, anak kan Aling. Si Aling mana? "Weh papa." Terus bapaknya bilang, "Kalau lu orang datang semua sini oh. Ya lihat papa bagus, tapi siapa yang jaga toko?" Udah mau mati aja mikir toko, mikir duit, gitu kan? Ada nggak orang seperti itu? Terikat dengan harta, padahal harta nggak bisa dibawa, nggak bisa dibawa mati. Siapa yang bisa bawa mati? Ya kan? Kecuali anak-anaknya. Untuk dipeti mati dimulai ditaruh Alkitab. Ada nggak orang Kristen kalau mati ditaruh Alkitab? Jangan pernah ada di Cempaka Mas seperti dia. Mana bisa baca dia? Dia kan selama hidup nggak pernah baca Alkitab, udah mati baru mau disuruh baca. Kacamatanya ditaruh, jamnya ditaruh, kapan dia bisa dibangunkan? Ya kan? Udah gitu ditaruh apa lagi? Sepatu ditaruh, pakaiannya ditaruh, dia nggak bakal ganti. Semua buku-buku rohani ditaruh, atau ke buku Immanuel. Iya kan? Kebiasaan begitu tuh, ya kan, terikat, ya kan? Kadang-kala udah Kristen juga terikat dengan, oh nanti dikubur nggak boleh hari apa? Nggak boleh hari apa? Sabtu, karena malamnya malam Minggu. Ada orang mati, dia bilang, terus kemudian matinya Sabtu. Waduh, mereka berkumpul tuh. Biasa kalau malam Sabtu, harus hari Sabtu mati, nanti bisa manggil katanya. Nggak ada yang seperti itu, katakan amin. Ya kan? Kalau memang sudah ditentukan umurnya harus kembali dia. Itu makanya bahagia itu tidak terikat dengan dunia. Jangan sama si Ko Akyong tadi. Udah mau mati dia masih mikir untung, mikirin toko. Lu semua kumpul di sini, siapa yang jaga toko? Oh, bahaya. Ya kan? Kasihan deh lo. Kasihan. Kan masih banyak tradisi-tradisi seperti itu. Lebih mempercayai tradisi daripada menghidupi firman Tuhan. Ya kan? Sama seperti kan kadang-kadang kan seperti yang pernah saya cerita, ada orang-orang Chinese kalau mati mesti belah pecah semangka kan? Karena yang punya dia nyogok siapa kau ini? Gian Loong. Kan katanya penguasa neraka itu Guan Loong ya? Giam Loong, penguasa neraka. Itu tradisi orang Cina. Jadi ada kepala suhu-suhunya, dewa-dewanya, ya itu kepala sapi, kepala benteng, kepala ular. Nah kemudian kaisar ini mati ceritanya. Waktu kaisarnya mati, dicek sama Giam Loong. Namanya siapa saya lupa nama kaisar itu. Ya. Nah kemudian ditanya, kalau datang sini? Iya, gua udah mati. Gua mesti lapor sama Giam Loong. Kata Giam Loong, nama lu belum ada. Dibilang, dia seneng. Disuruh balik lagi, ya kan? Hidup kembali. Terus dia bilang sama Giam Loong, orang-orang Giam Loong di neraka tuh, aduh kepanasan, susah, gak bisa minum, gak bisa nikmati. Terus dia tanya, gue bersyukur karena gue belum lu panggil. Jadi apa yang lu butuh? Di neraka ini kepanasan, orang-orang kehausan, maka kasihlah semangka. Makanya orang-orang Chinese kalau mau dibawa ke kuburan pecahin semangka buat nyogok supaya jangan kepanasan di neraka. Bagaimana nggak tahu ya? Biar tahu. Ya kan, itulah yang terjadi saudara. Kalau hati kita tidak terikat dengan segala sesuatu, kita akan merasa bahagia. Kita bisa bersyukur, kita bisa merasakan nikmatnya kehidupan ini. Kita tidak terikat dengan apapun. Bahkan kemudian kalau orang terikat dengan harta, ya, saya ada pengusaha lawyer orang Batak itu kan, masuk media tuh kemarin kan, aku nih nggak bahagia.
harta berlimpah ruah, cincin pakai semua berlian, sudah pergi ke Bali, kemudian sama nona manis-manis semua, malam-malam happy, tetap nggak bahagia. Apakah aku harus ke Thailand untuk jadi biksu? Gitu kan? Pada lagu kita tadi dikatakan, aku merasa bahagia bila aku bisa menyembah Dia. Saudara bersyukur, mungkin harta kita nggak sebanyak orang itu, tapi kita merasa bahagia karena kita tahu jati diri kita dan kita punya Tuhan yang hebat. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang bahagia. Bilang kiri kanan, kamu bahagia nggak? Suami istri bahagia nggak? Di gereja bahagia Pak. Di rumah bahaya Pak. Ya kan? Di gereja bisa duduk sandingan, di rumah senggol-senggolan. Nah, dalam Mazmur 16, coba buka Mazmur 16, perikomnya bahagia orang yang saleh. Ya, Mazmur 16 dikatakan begini. Mazmur 16 ayat yang pertama, ya, dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Perikomnya bahagia orang saleh. Daud bilang ini, jagalah aku ya Allah, sebab aku berlindung. Artinya apa? Ya, menjadi orang yang saleh itu adalah orang yang bahagia, percaya kepada Allah dan mampu berserah. Itu dia. Ya, dikatakan jagalah aku ya Allah, sebab padamu, dia mempercayai Tuhannya. Kepadamu aku berlindung. Ayat yang kedua dikatakan begini, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Kau, tiada yang lain. Terus, itulah itu. Selain Dia tidak ada yang baik. Tuhan itu luar biasa. Mempercayai Tuhan sebagai sumber yang terbaik. Allah itu adalah sumber segala sesuatu, sumber kehidupan, sumber pertolongan, sumber mujizat, juga sumber jodoh. Katakan amin. Dia Tuhan. Maka Daud berkata, sebab aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Dia mempercayai Tuhan itu sumber yang baik. Tidak ada yang salah dalam keputusan Tuhan. Semua keputusan Tuhan itu benar terhadap saudara dan saya. Yang ketiga, dikatakan orang-orang kudus yang ada di dalam tanah ini, merekalah orang-orang yang mulia, yang selalu menjadi kesukaanku, bersuka cita karena ada teman sahabat orang-orang benar. Katakan amin. Ya, jadi kalau ada persoalan, ada masalah, itu realita nyata dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita punya persoalan, punya masalah, kita berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, kemudian mungkin belum selesai, kita punya teman-teman sahabat kita, orang-orang kudusnya Tuhan. Kita bisa sharing sama dia. Saudara bisa telepon saya sebagai gembala, mungkin minta tolong doa, mungkin bisa sharing, menyelesaikan persoalan. Dikatakan orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Ya dong, saya bersuka cita karena ada saudara. Katakan amin. Saya juga nggak bisa sendiri, ya kan? Kadang-kadang saya telepon Ibu Rostoping ketika kita punya persoalan, ketika kita punya pergumulan dalam gereja ini. Bu Rostoping tolong bantu doa. Demikian juga dengan Bu Rostoping, demikian juga dengan Pak Edi, demikian juga dengan semua kita. Kita harus menjadi sahabat-sahabat Tuhan yang harus saling tolong menolong. Katakan amin. Ya kan? Sebagai contoh, waktu Mama Yuli meninggal kemarin ya, Yulian, maminya Yuli. Kemudian setelah 3 minggu kemudian si Michael, ya kan, si Yuli sendiri dia pergi ke rumah sakit. Saya telepon Pak Sitompul, kemudian Bu Rostoping saya telepon juga si Pak Pasaribu dan Pak Tomo, dan kita pergi sama-sama ke sana, saling tolong menolong.
Apa yang kita bisa bantu? Kita saling membantu satu dengan yang lain. Kita bahagia kok. Kita nggak bisa sendiri dalam kehidupan ini. Maka bangun komunikasi. Ini gereja kita ada FF, ya kan? Ada cool yang untuk kita bisa berbagi kasih, untuk saling menguatkan, saling menolong. Maka dikatakan orang-orang kudus yang ada di tanah ini, mereka lah orang mulia yang selalu menjadi harus sesama kita saling suka, katakan amin. Saling menolong, ya kan? Saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lain. Kita bahagia, katakan amin. Ya kan? Jadi bahagia itu simple saja, cukup kan? Dan kita tahu ada realita hidup dalam kehidupan, ada teman-teman yang mendukung, mensupport, membantu setiap kita. Yang keempat dikatakan begini, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Yang keempat, tidak terikat dengan cara-cara dunia. Orang-orang dunia mungkin happy dengan cara mereka, bisa mabok, bisa narkoba, bisa segala macam, ya kan? Ada orang kadang-kadang hartanya banyak, tapi terikat narkoba, terikat pria lain, terikat wanita lain juga, hidupnya nggak bahagia. Anak-anaknya lakukan perbuatan-perbuatan maksiat, lakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan hukum. Mana ada kebahagiaan? Tapi kita mungkin ekonomi kita biasa-biasa saja, tapi takut akan Tuhan ada dalam hidup kita. Kita bahagia. Kita tidak sempurna, tetapi kita saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jangan ada masalah sedikit langsung bilang cerai, ya kan? Selesaikan dengan cara yang bijaksana, ya. Ketemu dengan hamba Tuhan, sharing dengan hamba Tuhan, dan dua-duanya harus tunduk kepada kebenaran firman. Bahagia nggak? Bahagia, ya kan? Nah, yang kelima dikatakan yang kelima, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ya, percayalah ada waktu Tuhan. Hari ini mungkin kau bergumul setahun, 2 tahun, memang belum dijawab Tuhan. Itu nyata dalam hidup kita, ya kan? Orang sabar disayang Tuhan. Belajarlah sabar. Dikatakan, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendiri yang meneguhkan bagian yang ada waktunya. Itu artinya bergumul, iya, terus bertahan, jangan pernah undur, ya kan? Sekali Yesus tetap Yesus. Nah, yang keenam dikatakan begini. Yang keenam, sama-sama kita baca yuk. 2, 3. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang bermain. Ya, milik pusakaku yang menyenangkan hatiku. Tadi dikatakan, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendiri yang meneguhkan bagianku. Ada waktunya Tuhan. Tali pengukur jatuh, sudah jatuh, sudah waktunya berkat Tuhan turun. Kalau Tuhan sudah bergerak, percaya berkat Tuhan, ya, indah pada waktunya. Kapan? Ya kita nggak tahu. Semuanya Tuhan yang atur. Kadang-kadang menurut kita kelamaan, iya, tapi Tuhan bilang dia tepat pada waktunya. Bahagia itu kita tidak terikat dengan masalah, dengan apapun, ya kan? Nah saudara, kadang-kala persoalan yang sering kali terjadi bukan karena persoalannya, tapi kadang-kala terlalu kita khawatir sendiri, betul kan? Kita mikir gimana nih besok. Sama, saya waktu kemarin juga mau bayar kontrak gereja kemarin, sempat stres juga, ya kan? Padahal masih jatuh temponya masih 2 bulan, tapi udah mikir sanggup nggak, sanggup kan? Kadang-kala itu mengganggu pikiran kita, ya kan? Tetapi sebenarnya persoalan nggak seperti itu. Kita yang terus sudah mikir ke depan. Maka kata Yesus, cukuplah persoalan hari ini untuk hari ini, karena hari esok ada waktunya. Kita sudah berpikir, ya, gimana untuk bayar uang kuliah, gimana untuk bayar kontrak, belum waktunya kita sudah stres duluan. Padahal tiba-tiba di waktunya pasti ada jalan keluar, iya kan? Kita yang ketakutan, kita program sendiri ketakutan itu dalam otak kita, sehingga kita stres, kita sakit.
wajahnya menjadi Pucat. pucat, wajahnya menjadi layu, lesu, ya kan? Nah, mulai iblis bekerja di situ. Kalau orang udah stres, gampang tersinggung, ya kan? Jadi lama-lama susah tidur, timbul penyakit. Tuhan bilang, siapa yang salah? Sendiri. Gak kocak yang salah. Ya kan? Makanya berbahagia kalau kita tidak terikat Amin. dengan hal-hal dunia. Itu yang kedua. Yang terakhir, Lukas 12. Ya, habis itu kita makan ketupat di rumah masing-masing. Oh. Lukas, Matius, Markus, Lukas. Lukas 12 ayat yang ke-23. Lukas 12 ayat 22-23. Lukas, ini dia kekhawatiran kita. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Ya, sebenarnya yang membuat kita terpuruk bukan karena masalah tadi, ya kan? Tapi karena kita sudah seperti yang saya bilang tadi, kita sudah terlalu memikirkan gimana bayar ini, gimana bayar itu. Tiba-tiba ada waktunya, ada aja solusinya. Jadi jangan pernah khawatir, ya kan? Sebab itu jangan kita bodoh, jangan dikuasai kekhawatiran. Dikatakan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa hendak kamu makan, jangan khawatir pula akan tubuhmu dengan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada apa? Sama-sama katakan, hidup itu lebih penting. Lebih penting. Ya kan? Saudara gak makan sehari gak bakal mati. Amin. Betul kan? Maka hidup itu lebih penting, kata Alkitab, ya kan? Sebab jika kita dikuasai oleh kekhawatiran, kita menjadi orang bodoh. Realita kita perlu makan, iya. Jadi kalau perlu makan, maka harus kerja. Lakukan aja. Tak mungkin berkat beda lah dengan orang lain. Ya sudah, nikmati aja. Nah, Alkitab jelas menegaskan kepada kita, jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ya, kita harus menguasai pikiran kita sendiri, supaya kita jangan terbeban dengan rasa khawatir dan rasa takut. Kalau saudara dikuasai oleh rasa ketakutan, akhirnya kita menjadi orang yang putus asa dalam kehidupan ini. Hidup itu lebih penting. Katakan amin. Ya, jangan khawatir. Kalau kita khawatir, dikuasai kecemasan, kita nggak bisa lakukan apapun. Dan kemudian orang khawatir bisa fokus, bisa fokus, dia bawa apa, misalkan ibu-ibu lalu pusing, mikirin mikirin uang, bikin segala macam, pas masak air panas, karena fokusnya enggak dimasak, maka tiba-tiba air panas yang diangkat dari kompor bisa tumpah, jatuh, kena badan, dan terbakarlah kulit. Bawa ke rumah sakit, duit pun lagi nggak ada, tambah pusing, ya kan? Tapi kalau kita fokus hadapi masalah dengan normal, saudara. Saya kan pernah kasih ilustrasi, ya, uang logam. Siapa punya uang logam? Ada orang punya logam nggak? Ada lagi punya uang logam? Siapa? Dina punya uang logam? Wah, hebat juga masih punya uang logam. Ada uang 50.000, Lin? Ada? 20.000? Ada? Oke, berdiri, Lin. Nah, udah ngadep jemaat aja, Lin. Ngadep jemaat? Nah, saya kasih contoh. Nah, oke, uang 20.000, lihat ke depan begini. Di tengah-tengah, Lin. Nah, oke, yang 500 depan sini. Gini. Nah, enggak, yang 20.000 maju, kan lebih gede 20.000. Nah, mana yang gede? 20.000 ke 500? 20.000. Kalau uang mau kecepat, saudara. Nah, 500 lina itu persoalan, iya kan?
20.000 itu janji pertolongan Tuhan. Jangan khawatir, kata Tuhan. Ada janji Tuhan untuk menolong saudara. Tapi ketika saudara punya masalah apa saja, masalah sakit, masalah keuangan, ya kan, saudara berfokus kepada yang 500. Coba yang 20.000 maju ke depan lagi, maju tenang lurus. Nah, yang 500 coba di belakang 20.000, di belakang maju, di belakang pas, di belakang. Nah, maju lagi. Nah, kita tahu kan yang lebih besar 20.000 kan? Ya? Ada yang lebih besar 500? Oh enggak. Tapi 500 persoalan. Tapi coba tarik 500 semakin mendekat ke mata kamu ini. Kelihatan nggak yang 20.000? Enggak. Kelihatan gede. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah itu dia. 500 itu persoalan. 20.000 itu janji Tuhan untuk menolong saudara. Waktu saudara berfokus kepada masalah, saudara masak air panas, gak fokus, tiba-tiba tumpah kena paha saudara, terkelupas, saudara lupa janji Tuhan, semakin stres lah saudara. Udah stres belum nih? Itu dia. Jadi 500 itu masalah saudara. Maka kita katakan kita bahagia itu gampang kok. Cukupkan dengan apa yang ada pada ikutin firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Yang kedua, tidak terikat dengan hal-hal dunia. Yang ketiga, jangan khawatir. Waktu kita tidak khawatir, maka kita bisa fokus, lihat persoalan, lihat masalah, dan ada janji Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Tuhan berkati saudara. Mari kita bangkit berdiri. Yuk, ku tidak takut, bakal besertaku. Yuk.
kepada saudara dan saya, janganlah kamu menjadi hamba uang. Jangan terikat dengan segala sesuatu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah tidak pernah membiarkan engkau. Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia Tuhan yang berjanji. Dia pasti menepati janjinya. Dia mau supaya kita mengikuti firman-Nya. Dia mau supaya kita mentaati kebenaran firman-Nya. Dia mau supaya kita tidak dikuasai oleh hal-hal dunia. Apapun yang mengikat saudara, minta kuasa darah Yesus melepaskan semua ikatan-ikatan dunia, ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan kebencian, sakit hati. Dan Dia mau saudara dan saya supaya kita hidup jangan dikuasai oleh kekhawatiran. Bapa, tahirkan kami, angkat semua kedua tangan saudara di depan Tuhan. Kami minta darah-Mu, kuduskan, sucikan kami. Oleh darah-Mu Kau tebus segala dosa kami, supaya kami dimerdekakan dari semua ikatan-ikatan dunia ini. Hati kami meluap dengan ucapan syukur. Kami katakan Tuhan baik, selalu baik, amat baik bagi kehidupan kami. Kau lihat anak-anak-Mu yang punya pergumulan, yang sakit, yang punya beban berat. Aku minta Roh Kudus kelegapan, kelepasan terjadi. Mereka yang sudah bergumul dengan doa-doa mereka, Roh Kudus tolong umat-umat, tolong kami gereja, tolong kami orang-orang percaya ini. Berikan kelegaan, berikan kelepasan, tahirkan kami dengan darah tingkap-tingkap langit yang baru Tuhan bukakan kepada setiap kami. Hati kami meluap dengan kasih, hati kami meluap dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Darah Yesus menguduskan kami, darah anak domba Tuhan jamah. Kami berdoa juga untuk anak daripada Ibu Norasi Tumorang yang ada di Siantar, untuk Jesse. Oleh kuasa bilu-bilu Yesus, Jesse juga disembuhkan dari stroke otak kanan dan otak kiri. Bangkit dalam nama Yesus. Di tempat ini juga kalau ada yang sakit, sembuh dalam nama Yesus. Tuhan tolong mereka. Roh Kudus tolong umat-umat. Tuhan bukakan anugerah. Yang sekolah Kau berkati sekolah mereka, yang bekerja Kau berkati usaha mereka. Tuhan pertemukanlah kami umat-Mu dengan orang-orang yang tepat untuk mengangkat ekonomi kami, memberkati hidup kami, supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba selesai, tapi Roh Kudus terus mencengkeram kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Yesus. Saya percaya semua kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi siang hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, tadi ada 3 saya ingat. Yang pertama menurut firman, yang kedua apa Bapak Ibu Saudara? Tidak terikat dengan dunia ini, dan yang terakhir jangan khawatir. Kalau kita lakukan ini, maka kebahagiaan sejati kita terima dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Bapak Pendeta, Tuhan berkati kembali. Mari sama-sama kita mau siapkan persembahan kita, Bapak Saudara. Siapkan persembahan terbaik, dan sebelum memberi kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami sungguh sangat berkati dengan kebenaran firman-Mu pagi siang hari ini. Mari ajak setiap kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi boleh menjadi pelaku firman dalam seluruh aspek kehidupan kami. Memberkati Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, Bapak Fernando Sirabela secara berlimpah-limpah. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati apapun yang beliau kerjakan, Tuhan buat berhasil, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan saat ini Bapak kami memberikan persembahan kami, persembahan umum, persembahan syukur, diakonia dan yang lain. Mari ajak kita mempersembahkan terbaik kepada nama Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu memberikan terbaik bagi setiap kami. Kami siap menabur, mengucapkan syukur, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati.
sambil menambut benih, pasti pulang membawa berkas. Berkas sekali lagi yang menabur, bila menambut benih, cucukkan air mata, pasti akan menuai berkah. Sorak-sorak yang berjalan, tidak berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas. Terima berkat Tuhan, pasti pulang membawa berkas. Sekali lagi pasti pulang membawa berkas. Berkasnya. Sama-sama tepuk tangan bagi kami. Silakan. Shalom Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman selama 1 minggu ke depan. Sekali lagi atas nama Gembala dan Plan Jemaat mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pengumuman yang pertama, ibadah raya GBI Shine and Glory untuk hari Minggu jamnya biasa jam 9 sampai selesai, hanya 1 kali ibadah. Selanjutnya doa pengajaran bersama dengan GBI Patung Bak yang biasanya setiap hari Senin jam 7 malam melalui Zoom masih libur. Oh, libur ya? Iya tuh. Selanjutnya doa pagi GBI Shine and Glory setiap hari Sabtu jam 5.30 pagi di tempat ini. Minggu depan sudah aktif ya, jadi Bapak Ibu yang mau ikut, puji Tuhan. Selanjutnya Fellowship Family Youth untuk hari Sabtu, masih libur ya. Dan yang terakhir pendaftaran latihan tamborin minimal kelas 6 SD bersedia komitmen untuk berlatih. Latihannya setiap hari Sabtu minggu kedua dan seterusnya jam 5 sore sampai selesai mulai hari Sabtu tanggal 13 Mei. Pendaftaran dengan Kak Dina, nomor teleponnya ada. Silakan untuk adik-adik yang mau ikut ambil bagian di dalam pelayanan penari tamborin, silakan mendaftar. Sekian pengumuman, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa syafaat. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu yang kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang seminggu yang sudah kami lewati, Engkau terus menyertai kami. Terima kasih hari yang indahnya Tuhan, Engkau mempertemukan kembali hamba-hamba-Mu jemaat GBI Shine and Glory. Kami boleh bersekutu, kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga sudah mendengar bersama-sama sebagian daripada kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman yang sudah kami baca, kami sudah dengarkan bersama-sama, boleh menjadi kekuatan kami di sepanjang minggu berjalan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih juga kami berdoa buat gembala kami di tempat ini ya Tuhan. Hamba-Mu Pak Fernando, berkati hamba-Mu ya Tuhan. Kesehatan, kekuatan yang terbaik Kau berikan buat hamba-Mu. Sertai pelayanan daripada hamba-Mu ya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, tentang malaikat-Mu menyertai hamba-Mu ini. Biar mujizat-mujizat-Mu terus dinyatakan lewat pelayanan hamba-Mu. Kami juga berdoa buat istrinya, buat anaknya ya Tuhan. Engkau jaga, Engkau lindungi, berkati ya Tuhan. Satukan terus keluarga hamba-Mu ya Tuhan. Keluarga besarnya ya Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan, Engkau menyertainya. Kasih setia penyertaan perlindungan-Mu sempurna atas keluarga hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan.
akan bangsa kami Indonesia. Engkau memberkati bangsa kami ya Tuhan. Berkati Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Panglima TNI, Kapolri ya Tuhan. Kesatuan hati Kau berikan buat mereka ya Tuhan. Biar segala kebijakan, keputusan yang mereka ambil, Engkau turut campur tangan di dalamnya ya Tuhan. Biar semuanya ya Tuhan mendatangkan kebaikan buat bangsa kami. Damai sejahtera ada atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat hamba-hambamu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan di sepanjang hari ini. Para pendoa ya Tuhan, berkat-Mu yang tercurah atas hamba, kesehatan, kekuatan Kau berikan buat mereka ya Tuhan. Imam-imam musik, WL singer ya Tuhan, Engkau juga berkati ya Tuhan. Guru-guru sekolah minggu, pelayan-pelayan jemaat, diaken-diakones, Engkau berkati ya Tuhan. Tim multimedia ya Tuhan, soundman ya Tuhan, apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau buat berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami yang sudah hadir pada hari ini ya Tuhan. Teman-teman, saudara kami yang belum sempat ya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, kiranya Engkau jaga lindungi mereka dimanapun mereka berada saat ini. Dan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah kami pulang membawa sorak-sorai kemenangan dari tempat ini dalam nama Yesus. Dan sebelum kami berpisah ya Tuhan, kami akan mengucapkan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa sampai selamanya. Amin.
Berkatilah jemaat-jemaat-Mu untuk 1 minggu ke depan. Rumah tangga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, pendidikan anak-anak kami. Tutup buku semua kami dengan kuasa darah Yesus. Keluar masuk kami diberkati, disertai oleh Roh Kudus. Sebab itu pulanglah, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga. Dia mengasihi kau, Dia menyinari kau dengan wajahnya, dan menghadapkan wajah beri kau sukacita, damai sejahtera. Semua janji-janjinya digenapi di dalam hidupmu. Mulai hari ini, dalam kekuatan Roh Kudus yang memimpin, menuntun, menyertai kita, bahkan sampai Sang Pemilik kehidupan, Yesus Kristus Tuhan kita, menjemput semua kita di awal hari permainan. Yang berbahagia bersukacita, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Yesus memberkati.